warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BB Batam, selamat datang kembali dalam Ngobras, Ngobrol Bareng Humas. Talk show yang membahas seputar Batam yang dikemas dengan obrolan santai edisi Ramadan 1444 Hijriah bersama saya Rahma Utari. Sahabat BB Batam, pada episode Ngobras kali ini kita akan dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Mubalik Kota Batam, Ustadz Siono, dengan mengusung tema Berusaha Menerapkan Islam Kafah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik hari ini Ustadz ya, kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada Ustadz kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali. Saat ini kita bicara tentang mencoba untuk menerapkan Islam kafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan bimbingan kepada kita terkait dengan Islam kafah ini. Jadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dalam ayat ini jelas Allah perintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Kita lihat konteks ayat ini adalah terkait dengan salah satu kasus saat itu ada serombongan sahabat yang sudah menyatakan diri bersyahadat masuk Islam tetapi masih mengamalkan ajaran-ajaran sebelumnya. Dalam hal ini mereka masih menghormati dan mengagungkan hari Sabtu. Dan bahkan mereka masih melarang atau enggan memakan daging unta karena itu larangan bagi agama mereka. Maka turunlah ayat ini. Nah, saudara-saudaraku sekalian, berarti sebagai sebuah ibarat cerita ini menunjukkan bahwasanya kita berislam, beragama ini ya secara totalitas dalam berbagai aspek dari akidah, ibadah, dan juga muamalah. Nah, untuk mengkaji ayat ini, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ali Maksum, salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang mengatakan ketika kita ingin mencapai Islam kafah itu ada beberapa syarat. Yang pertama, dia harus mengkaji ilmu yang otentik. Al-Quran, hadis berikut turunannya. Kalau sudah bicara Quran dan hadis, tentunya di situ peran ulama sangat besar. Jadi mengkaji ilmu secara mendalam, ya, bagaimana berakidah yang benar, beribadah yang benar, bermuamalah yang benar. Nah, jadi ini sebagai kunci utamanya. Maka alhamdulillah di BP Batam sendiri sudah kajian ilmu ini sangat luar biasa. Di setiap duhur ada, bahkan di bulan Ramadan ada acara-acara ngobrol seperti ini. Ini bagian daripada bagaimana kita menerapkan Islam kafah. Yang kedua, setelah kita mengkaji Al-Quran dan hadis dan ilmu-ilmu al-muta'alliqah yang berkait dengan Quran hadis ini, maka tahap berikutnya adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Jadi apa yang sudah kita kaji di ngobras ini, di kajian duhur, dan di kajian-kajian taklim dimanapun itu sekarang yang sudah luar biasa, masif di kalangan masyarakat, bagaimana kita menerapkan ajaran Islam itu. Saya terinspirasi dengan kisah yang inspiratif dan melegenda di kalangan Muhammadiyah. Kalau tadi NU, sekarang kalangan Muhammadiyah. Kiai Dahlan itu mengkaji surah Al-Ma'un ini sampai berminggu-minggu. Walhasil ada salah satu santrinya yang protes, Kiai, kenapa kita dari kemarin bicara surah Al-Ma'un? Maka beliau mengatakan, apakah kamu sudah mengamalkan Al-Ma'un? Berapa anak yatim kau santuni? Berapa orang miskin kau keluarkan dari kemiskinannya? Dan ini gerakan amal, jadi ilmu dikuasai, amal juga harus kita laksanakan. Maka dalam Islam itu, orang yang selamat itu ya tentunya iman dan amal soleh. Yang berikutnya setelah kita mengamalkan ilmu yang kita dapat, maka track record berikutnya yang harus kita kaji adalah kita harus sabar, kata beliau. Kata Kiai Haji Ali Maksum, sabar. Dan sabar ini sekarang sering disalahpahami. Sabar itu hanya ketika tidak ada duit, ketika ada musibah. Pada sabar itu kalau kita dalam tafsir dikatakan bahwa seperti Jalalain kemudian tafsir Al-Ibris mengatakan bahwa ala ta'ah wa anil maksiyah. Sabar itu dalam ketaatan dan juga dalam menghindari kemaksiatan. Ketika kita menegakkan sholat jamaah itu butuh kesabaran, ketaatan kita. Kita mengkaji seperti ini, program ngobras, kajian duhur, itu butuh kesabaran kita bersama. Ya, kita bersama, baik kita selaku karyawan dan juga sebagainya.
Jadi artinya apa? Bahwa kesabaran itu dalam segala aspek. Kalau kita merujuk dalam Yusuf Qaradawi, As-Sabru fil Quran, itu banyak sekali aspek kesabarannya itu. Dan yang keempat, yakin, kata beliau Ki Haji Ali Maksum, bahwasanya ketika kita menuju Islam kafah, setelah kita bersabar, yakin dengan perjuangan kita. Perjuangan Islam yang sudah kita laksanakan ini. Apalagi kalau Islam itu bicarakan keimanan, itu semua nggak nampak. Maka dalam Al-Quran itu Allah menegaskan ciri orang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib, yang tak nampak oleh mata kita. Ya, jadi barangkali itu sebagai spirit kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung dengan barangkali sesi tanya jawab. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, sahabat BB Batam sudah dijelaskan oleh Ustadz Suyono mengenai bagaimana kita harus memaknai keislaman ini secara menyeluruh. Dan ada satu pertanyaan Ustadz yang menarik sekali. Ya. Tadi Ustadz sudah menjabarkan bahwa tidak hanya kita sebagai muslim itu melaksanakan kewajiban, tapi juga ada hal-hal yang harus kita tingkatkan dari sisi amal kita seperti sabar dan lain sebagainya. Tapi ada sahabat BB Batam satu ini yang bertanya, Ustadz bagaimana caranya meningkatkan istiqomah dalam beribadah? Saya ingin sholat 5 waktu tapi banyak sekali ujiannya. Jadi maksudnya jangankan mau beramal selain yang wajib nih Ustadz, kayak misalnya ayat sunnah-sunnah. Sedangkan yang wajib saja dia sulit ini. Iya, jadi siapapun kita akan menghadapi godaan, dan itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia menghadapi iblis dan keturunannya. Dalam Al-Qur'an dikatakan kita menghadapi setan itu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamalihim, dari depan, belakang, kanan, kiri. Siapapun segala sisi. Kalau mungkin sekelas saya ini, mungkin yang mendatang setan itu sekelas ketua PMB juga. Yang lebih tinggi lagi. Iya, dia akan sama itu bagaimana menggelincirkan, apalagi sekelas dokter. Mungkin setan yang datang sekelas dokter juga. Jadi artinya dia akan selalu menggoda kita. Oleh karena itu, salah satu trik yang paling pokok istiqomah itu tentunya satu, kita selalu berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah yang dalam Al-Quran itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk, bahkan sampai berbaring pun kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat BPM sudah diberikan tuh kuncinya, yaitu zikir, insya Allah setan ngacir ya. Baik Ustadz, kayaknya cukup untuk hari ini. Tentunya sudah padat sekali pembahasan mengenai Islam yang kafah untuk sahabat BB Batam agar bisa diterapkan dan juga diamalkan di bulan suci Ramadan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih Ustadz sudah hadir menemani teman-teman sahabat BB Batam yang telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, klik like dan juga subscribe. Saya Rama Utari pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.